Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita bertemu lagi pada pelajaran pembibitan dan kultur jaringan tanaman perkebunan. Pada video sebelumnya, kita telah bahas mengenai interaksi dan peranan zat perangsang tumbuh terhadap tumbuhan. Pada pertemuan kali ini kita bahas mengenai pembiakan tanaman dengan cangkok. Cangkok merupakan pembiakan vegetatif tanaman tertua di dunia yang telah dilakukan oleh manusia. Secara umum, cangkok terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah cangkok konvensional. Pada cara cangkokan ini dilakukan keratan secara melingkar pada cabang tanaman. Setelah itu kulit dikelupas dan dibersihkan kambiumnya. Kemudian bagian yang dikelupas tadi diberi media tanam dan dibalut dengan pembungkus, baik plastik maupun yang lainnya. 2. Cangkok keratan bergerigi. Pada cara cangkokan yang ini biasanya dilakukan pada batang tanaman yang berdiameter besar, dan ini biasanya dilakukan untuk cangkok bakalan bonsai. Adapun tujuan dilakukan keratan secara bergerigi adalah untuk merangsang terbentuknya akar yang banyak pada pangkal batang yang dicangkok tadi. 3. Cangkok berganda. Cangkokan berganda adalah cangkok yang dilakukan lebih dari satu pada batang atau cabang tanaman. Syarat tanaman yang akan dicangkok: yang pertama, tanaman tumbuh subur, sehat, bebas serangan hama dan penyakit, serta memiliki banyak percabangan. 2. Pilih cabang dengan ukuran minimal sebesar pensil, lurus, sehat, dan telah berproduksi minimal 3 kali. Nah, syarat ini harus dipenuhi agar mendapatkan kualitas cangkokan yang benar-benar sesuai yang diinginkan. Pembiakan tanaman secara sambung atau grafting adalah penggabungan dua bagian tanaman yang berlainan jenis tapi masih dalam satu kerabat sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan tumbuh sebagai satu tanaman. A. Manfaat sambung pada tanaman. Yang pertama, memperbaiki kualitas dan kuantitas hasil, kemudian memberikan hasil yang lebih baik, dan yang ketiga adalah peremajaan tanpa menebang batang tua. B. Syarat calon batang bawah. Yang pertama, berasal dari biji. Kedua, berakaran kuat, sehat, tidak mudah terserang penyakit akar. Ketiga, diameter batang 3-5 mm, berumur 3-4 bulan. Kemudian, yang keempat adalah dalam fase pertumbuhan optimum, di mana kambium masih aktif sehingga mudah dalam pengupasan dan penempelan kulit. Perhatikan gambar berikut. Bagian batang bawah adalah diambil dari tanaman atau bibit tanaman yang tumbuh, kemudian disambungkan dengan calon batang atas yang diambil dari tanaman yang telah dewasa. Setelah itu kedua bagian ini disatukan dan diikat. Ingat, cara mengikat adalah seperti susunan genteng, dari bawah ke atas. Hal ini bertujuan untuk mencegah masuknya air siraman atau tetesan air hujan ke dalam luka sambung. Setelah itu, bagian batang atas harus diberi sungkup untuk mencegah penguapan yang besar, karena dikhawatirkan dapat menyebabkan kegagalan pada proses sambung. Persiapan batang bawah. Persiapan batang bawah merupakan rangkaian kegiatan penyediaan bahan tanaman dari hasil semaian biji yang sudah terseleksi dari pohon yang mempunyai sistem perakaran baik dan kuat, toleransi tinggi terhadap hama dan penyakit, kompatibel dengan batang atasnya, serta mempunyai daya adaptasi terhadap berbagai jenis kondisi lahan. Biji yang digunakan berasal dari buah yang sudah tua atau maksimal masa pohon, sehat, ukuran besar dan seragam, serta dari pohon yang telah terpilih.
Tujuan persiapan batang bawah adalah menyediakan tanaman calon batang bawah yang bermutu sesuai dengan standar dan kebutuhan. Syarat batang atas atau entres untuk sambung. Pertama, berasal dari pohon yang sehat, bebas hama dan penyakit. Entres diambil dengan gunting atau pisau tajam. Kemudian, entres dalam keadaan dorman dan tidak terlalu tua atau terlalu muda. Diameter lebih kecil atau sama dengan batang bawah. Kemudian, pilih cabang yang terkena sinar matahari penuh. Nah, demikianlah pelajaran mengenai pembibitan dan kultur jaringan tanaman pada kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.